Pilar yang pertama adalah, ini pilar yang paling penting bagi laki-laki, yaitu memilih istri yang salihah. Kalau bagi perempuan, memilih pasangan yang saleh. Ya. Ustaz, bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya. Diajari, diajak ngaji, diajak hadir di majelis ilmu agar mereka, istri-istri kita, menjadi orang yang salihah. Ya, menjadi wanita yang salihah. Ya. Dan kata Nabi SAW, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita dinikahi karena 4 hal. Ya, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya. Berapa banyak orang yang ingin menikahi, mohon maaf, janda yang kaya. Ya, walaupun dia nggak cantik, tapi apa yang dia inginkan? Hartanya. Kalau mati saya dapat kebahagiaan. Kan seperti itu. Ya, wali hasabiha, dan dikarenakan keturunannya, ya, dia itu adalah keturunan, misalnya keturunan orang yang terpandang. Wali jamaliha, karena kecantikannya, ini yang paling banyak diidamkan laki-laki, karena parasnya. Ya, wali diniha, dan yang keempat adalah karena agamanya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fazfar bi dzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, maka kamu akan beruntung. Ya. Buat apa perempuan cantik? Ya, yang cantiknya masya Allah misalkan, tapi mohon maaf, dia tidak bisa menjaga nggak bisa menjaga kehormatannya. Ya, dia suka chatting dengan laki-laki lain. Ya, suka serong, naudzubillah min dzalik. Ya. Maka dari itu kata Nabi SAW, jika kamu ingin mencari perempuan, pilihlah yang baik agamanya. Kalau sudah baik agamanya, ya lihat antum, terserah kamu mau yang cantik, yang kaya, yang anaknya siapa. Tapi yang jelas agama ini sebagai penentu utama. Akarnya ada pada di agama. Ya. Kalau agamanya baik, insya Allah kita akan senang. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, man razaqallahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syarti dinihi falyattaqillaha fi syarti tsani. Ya. Barang siapa yang Allah berikan rizki perempuan yang salihah, wanita yang salihah, yaitu istri yang salihah, sungguh ya dia itu akan menolong terhadap separuh agamanya. Maka bertakwalah dia kepada Allah dengan separuh yang lainnya. Ada orang wanita, ya, misalkan antum mau kajian, nah itu mas, gua ngobrol karo bojone. Ya, padahal kajiannya cuma hari Sabtu sama Minggu misalkan, Sabtu Ahad, kajian pada maghrib ya. Kajiannya begini melaku sih, ayo mas muter-muter di digandoli terus. Kita mau ke masjid, saya kata kok wis ning masjid. Ya, kan ada yang seperti ini kadang. Kita mau sedekah, padahal sudah dicukupi istri, kita mau sedekah. Tapi istrinya malah, mas buat ditabung. Nah, seolah-olah kita nggak bisa melaksanakan agama kita itu dengan baik. Ya. Kalau istri yang salihah, justru jenengan tiduran, mas azan, wes sedang budal, azan ayo budal, ditutup, digeret, ya, diusir. Nah ini misalnya contoh saja. Ya. Atau misalkan istri yang salihah, misalkan kita punya uang, kita berikan nafkah kepada istri kita, kemudian ada sisa, ya dengan minta izin, mas bisa boleh enggak sisanya sekian saya masukkan ke infak ke masjid, atau saya infakkan ke sekolah, atau saya begini dan begitu. Itu istri yang saleh seperti itu. Nah, justru menolong suaminya, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian, ya, begitu pula kata Nabi SAW, istri solehah itu termasuk di antara penyebab kebahagiaan yang paling besar di dunia. Beliau mengatakan, min sa'adati bani Adam al-mar'atu solehah. Ya, di antara kebahagiaan seorang anak Adam, ya, kebahagiaan terbesar anak Adam apa? Al-mar'atu solehah. Dia mendapatkan istri yang solehah. Ya, makanya pinter-pinter milih istri, Pak. Tapi kalau sudah terlanjur, dididik. Ya, diajak ngaji bareng, biar dia menjadi istri yang solehah. Karena dia yang nanti yang akan mengajari anak-anak kita. Ya. Anak kita mau jadikan apa?
Itu tergantung istri kita jadi seperti apa. Bahkan fitnahnya wanita itu sangat besar. Ada seorang di kalangan tabi'in, dia menikahi anaknya Khawarij. Ya. Ada seorang tokoh Khawarij, dia punya anak perempuan yang terkenal kecantikannya, dan dia adalah ulama ahlu sunnah yang suka bantai Khawarij waktu itu. Saya tak ingin nikahi dia, ingin menyelamatkan dia, ingin menyelamatkan perempuan itu dari pemahaman bapaknya. Setelah nikah, apa akhirnya? Si ulama ini ikut pemahamannya Khawarij. Dan ini terjadi juga di negara kita. Banyak. Wal'iyadzubillah. Ya. Jadi, ya, memilih perempuan pasangan kita. Nabi SAW juga mengatakan, ya, al-mar'u ala dini khulidih, falyanzur man yukhaliluhu. Seseorang itu berada di atas agama temannya, teman baiknya, yang sering menemani anak kita itu siapa? Ibunya. Maka lihatlah dengan siapa anak kita itu nanti berteman itu. Dengan siapa? Dengan ibunya. Kalau ibunya modelnya kayak gitu. Nah. Maka dari itu di zaman Umar bin Khattab kalau tidak salah, itu tatkala penaklukan kota-kota dari Persia, di Palestina, dimanapun banyak yang ditaklukkan oleh di zamannya Umar, itu banyak para sahabat atau banyak para kaum muslimin itu mereka memilih menikahi wanita-wanita kitabiyat, wanita-wanita non muslim yang dia beragama Yahudi atau Nasrani. Kan diperbolehkan laki-laki muslim menikahi Yahudi dan Nasrani. Nah, kenapa? Karena kecantikannya. Ya, banyak yang mengadu di antara kaum muslimin, kayak kaum muslimat waktu itu, perempuan-perempuan itu kepada Umar bin Khattab kalau tidak salah. Ya. Bukan nggak boleh. Tapi kalau seandainya istri kita nggak bisa apa-apa, istri kita misalkan na'udzubillah min dzalik, boleh nikahi wanita kafir, istri kita kafir misalnya. Yang ngajari anak kita siapa? Diajari nyanyi nanti. Ya, diajari yang menyembah Tuhan itu ada 3. Atau minimal anak kita nggak memiliki dalam hatinya itu pengingkaran terhadap 3 trinitas itu. Nggak apa-apa itu ibu juga gitu. Sudah normal sudah akhirnya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, yang pertama memilih ibu yang baik. Nah, dan bisa dikiaskan memilih ibu yang baik itu juga memilih sekolah yang baik, karena sekolah itu adalah ya madrasah, adalah tempat pendidikan yang setelah di rumah. Anak kita kalau di rumah itu paling waktunya berapa jam? Ya, di rumah sama ibu istri kita. Kalau di sekolah sama siapa? Sama guru-gurunya. Kita lihat gurunya seperti apa. Kita lihat itu. Biar anak kita itu dididik dengan baik. Di rumah baik, di sekolah juga baik. Kemudian yang kedua, menanamkan akidah dan iman. 2 pondasi yang dibangun di atasnya seluruh amalan-amalan yang lain. Jadi iman itu dan akidah itu adalah ibaratkan akar. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Ya. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, ya. Kalimat thayyibah di sini adalah maksudnya kalimat tauhid. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu kuat, besar, dan cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Kalau suatu pohon akarnya sudah kuat, setinggi apapun nggak akan ambruk. Ya. Kalau anak akidahnya sudah kuat, ya, ada badai seperti apapun dia akan bisa mempertahankan dirinya. Dia nggak mudah terkena arus, nggak mudah dia terombang-ambing oleh teman-temannya. Ya, kadang dia mungkin di sekolah akidahnya masya Allah bagus, terus kemudian ketemu dengan teman yang dia toksik, misalkan suka bully, dia nggak jadi ikut membuli karena tahu ini adalah salah. Ya, kemudian tatkala ada teman-temannya menyanyi, dia nggak mau ikut nyanyi, tahu karena ini adalah sesuatu yang salah. Itu bentengnya, kita harus membuat benteng dulu. Nah, dan ini biasanya benteng-benteng seperti ini ya kita dapatkan di sekolah-sekolah. Mengapa demikian? Karena anak sudah tahu aib kita. Anak itu sudah banyak tahu aib orang tuanya. Jadi tatkala orang tuanya nyuruh apa, itu kadang masih membantah.
Ya sama seperti anak saya sama juga. Ya. Kalau saya belajar pakai tablet, anak saya, Aili, habis maghrib waktunya apa? Waktunya murojaah, waktunya menghafal. Ya, nah, masih main HP. Itu bantahan. Nah, ya emang nyoretnya atau kadang masih main laptop ngetik. Kadang seperti itu anak, karena tahu aib kita dia. Ya. Atau kadang nggak ngaji sekarang. Maunya itu kalau dia ngaji, semua seluruh rumah juga ngaji. Nah, kita ngomong itu kadang dibantah. Nah, seperti itu dikeluarkan sama. Ya. Tapi kalau yang ngomongi gurunya, ya, karena dia setoran nggak lancar, ayo, nah dibaca 10 kali, dibaca sama dia. Karena apa? Dia belum tahu aib gurunya, jadi mudah untuk menasihati. Maka dari itu teman-teman sekalian, misalkan jenengan tahu akhlaknya anak begini, dikasih tahu orang tua begini tidak mampu, WA gurunya. Misalnya tolong ingatkan anak saya, ya mungkin disinggung. Kalau di rumah dia itu sukanya begini. Tolong sampaikan secara umum biar nggak perlu ke anaknya langsung, secara umum. Nah, jadi ustazah ngomong tuh begini, iya, jadi dia akan menangkap dengan sendirinya. Ternyata yang diomongkan orang tua saya benar. Nah, itu penting seperti itu. Jadi harus ada konektivitas antara seorang pengajar dengan orang tuanya. Ya, sekarang kan biasanya rata-rata ada grup WA, itu sampaikan di situ. Terus juga Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita itu tatkala ngomongin ustaz atau ustazahnya itu di samping anak kita. Seolah-olah apa? Dia itu sudah meruntuhkan kepercayaan kepada gurunya. Oh, ternyata ustazahnya gini ya. Akhirnya nggak percaya dia. Nah, kalau sudah gurunya yang ngomongin nggak dipercayai, siapa yang kita dipercaya oleh anak tersebut sekarang? Nggak ada. Ya. Maka dari itu, kalau ingin ngomongin masalah aibnya guru, misalkan ada sesuatu kebijakan yang tidak sesuai, misalnya berdua sama suami tatkala anak-anak tidur atau pas tatkala anak-anak nggak ada di rumah, ya, cari solusi bagaimana. Atau kalau perlu datang ke sekolah, cari solusi, jangan sampai didengar oleh anak-anak kita. Karena apa? Kuncinya itu di guru. Guru itu tatkala lagi ngomongin apa, anaknya manut. Kata ustazah lo begini, Mi. Kata ustazah begini. Nah, baik. Kemudian, ya, di pondasi yang kedua ini berkaitan akidah dan iman. Dan puncak dari akidah kita adalah tauhid. Ya, kita harus tanamkan tauhid itu kepada anak-anak kita. Ini sebagaimana dilakukan oleh Luqman. Mungkin sebagian yang lain mengatakan masih kecil kok sudah diajari tauhid, sudah diajari ini, itu materinya terlalu berat. Tidak ya teman-teman. Itu materi yang inti di situ. Ya, penanaman di situ. Ya, Allah katakan berkaitan dengan Luqman Al-Hakim, Allah abadikan tata cara mendidiknya Luqman Al-Hakim ini. Ya, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Tatkala Luqman mengatakan pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ya, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Kemudian disebutkan model syirik itu seperti apa, diajari syirik itu seperti apa, Bi? Ya, kamu jadikan, misalkan kalau dikasih pengertian bingung, kasih contoh, misalkan, ya, kalau kamu minta langsung sama Allah, jangan minta sama pohon. Ya, kalau mau lewat jalan, kita bacanya lewat jalan yang seperti angker, pohon besar, kita doanya Pak, misalkan diajari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ayat kursi, baca Yaqul Al-Falaq sama An-Nas. Seperti itu Allah akan melindungi kamu. Jangan malah diajari amit bah butunim ape liwat. Nah, kita kan kayak gitu kan sekarang. Amit bah nuwun sewu, jangan diajari itu. Jadi seolah-olah dia memiliki rasa takutnya nggak ada sama makhluk. Ya, rasa takut kepada jin nggak ada. Artinya tahu kalau jin nggak kelihatan, Allah juga nggak kelihatan. Kalau jin mau ganggu aku, ya, aku juga punya pelindung yang lebih kuat, istilah Allah, sama-sama nggak kelihatan, aman, seperti itu. Ya. Namun sekarang itu anak-anak itu itu sama HP itu banyak konten-konten yang memang sifatnya untuk menakut-nakuti anak,
Ya, terutama di short. Saya heran, saya cari aplikasi sampai teman-teman IT saya tanya ada nggak aplikasi YouTube yang bisa menghilangkan shortnya. Alhamdulillah ada, ketemu namanya YouTube Funset. Ya, tapi itu ilegal akhirnya. Short itu parah di sini. Ya, konten-konten yang nggak mendidik, yang pembulian ada di situ. Nah, ya. Kemudian juga nasihat Luqman, ya, dalam surat Luqman itu Allah katakan, ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latiful khabir. Ini menanamkan akidah juga. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan yang sekecil apapun dan berada dalam batu atau di langit, ya, atau di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya dan akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Teliti. Ya, kamu mau bermaksiat dimanapun, tertutup apapun, ya Allah akan tahu. Jadi dia ada rasa kesadaran di situ. Ya, minimal kalau dia melaksanakan dalam hatinya ada goncangan. Dia melakukan kesalahan, dia bisa bertobat. Kalau sudah nggak ada goncangan, dia merasa sudah nggak ada penolakan dalam hatinya, ya dia akan terus akhirnya apa? Sudah jadi kebiasaan dan susah untuk dihilangkan. Minimal ada defense dalam hatinya. Kemudian ini juga selaras dengan sabda Nabi SAW. Ini tatkala Ibnu Abbas, ya, tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau masih kecil, kurang lebih usia 7 sampai 8 tahun, masih kecil kan berarti. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya gulam, inni u'allimuka bi arba'i kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajari kepadamu 4 kata. 4 kalimat. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajid tujahaka. Jagalah Allah, kau akan dapati Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Kalau kau menjaga agama Allah, Allah akan memudahkan urusanmu. Ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu itu meminta pertolongan, minta tolonglah sama Allah. Ya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan apabila kamu mau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ya. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Kita tanamkan. Berapa banyak orang anak-anak sekarang itu yang Gen Z, dia itu dirusak oleh kita. Ya, dirusak oleh kita karakternya. Dia nggak bisa kena tekanan. Zaman kecil saya dulu, saya ditampar sama guru SD itu sering, Pak. Ya, waktunya upacara, lupa nggak pakai topi, nggak pakai sandal. Saya dipukul dengan penggaris yang itu. Kakinya juga sering, tapi saya katakan jangan dipraktekkan di sini. Ini beda, pendidikan dulu sama sekarang beda. Tapi intinya apa? Ya, tatkala terjadi pemukulan seperti itu, bapak saya waktu itu tahu dia. Gak mungkin guru itu husnuzonnya orang tua sama guru dulu itu beda. Pasti anakku melakukan kesalahan. Gak mungkin anak ini dipukul kalau nggak melakukan kesalahan. Bapak saya datang ke sekolah, ditanyakan, minta maaf. Bukan tanya kenapa anak saya begini. Ya, anak saya salah Bapak. Nanti biar saya didik, saya minta maaf kalau anak saya begini dan begitu. Orang tua saya dulu seperti itu. Ya. Kalau kita malah laporan ke Bapak, itu pun kita waktu kena cepasakan abu Pak kaki itu saya sengaja disembunyikan, takut kalau ditambahi sama Bapak. Zaman dulu gitu, kok sekarang kan enggak. Ada murid merokok, ditegur sama guru, ya, orang gurunya dilaporkan. Ya, ada murid dulu guru agama menyuruh orang sholat, kemudian dimarahi, dilaporkan lagi. Terus seperti apa pendidikan anak kita? Pendidikan anak-anak ke depannya nanti seperti apa maunya? Kalau modelnya guru sudah dianggap sebagai seorang yang tidak memiliki kewibawaan di hadapan anak-anak. Jangan sampai kita tuh merendahkan guru anak kita di hadapan anak kita. Kalau bisa kita puji, kita sanjung dia. Ustazah ini loh sudah hafal Al-Quran, sudah gini. Ayo kamu kapan?
ayo kamu semangat, biar kayak seperti ustazah, gini dan gitu. Misalnya. Kan dia nanti akan naik, karena anak itu lebih senang meniru orang lain daripada orang tuanya. Dalam hal kebaikan. Kalau dalam hal keburukan, senang orang tuanya itu. Bisa gitu. Ya. Contoh yang lain berkaitan dengan penerapan ayat tadi, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kau mau minta, mintalah pada Allah. Contohnya apa? Tatkala anak kita minta sesuatu, "Bi, tolong aku pengen beliin ini, bi teman-teman punya mainan ini loh." Ya, sampai katakan, ya insyaallah doakan aja, sampai berdoa dulu sama Allah ya. Minta sama Allah, nanti semoga Allah berikan rezeki pada Abi bisa belikan kamu. Ya, jangan langsung, ayo kita pergi, enggak, berdoa. Ya mungkin besok belikan, enggak masalah. Kalau sudah itu terjadi, seolah-olah apa, si pemberi rezeki itu adalah anak. Kemudian tatkala orang tua nggak memiliki apa-apa, bi aku mau ini, nggak ada uang lagi, marah dia, emosi. Karena pas setiap hari diberikan terus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini yang paling penting menurut kami. Itu banyak doa kebaikan kepada anak, memperbanyak doa kebaikan kepada anak-anak kita. Ya. Kapan berdoanya? Berdoa tatkala berhubungan suami istri, ada doanya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala seseorang itu berhubungan suami istri, ya, beliau berdoa. Ya, apa berdoanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tuh kayak tidur nanti, gak jadi. Ya, Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya, dengan menyebut nama Allah. Ya, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dan jauhkan syaitan dari apa yang Kau berikan kepada kami. Maksudnya dari anak yang akan lahir dari hubungan tersebut. Berdoa. Ya. Beliau mengatakan kalau seandainya seseorang itu melakukan hubungan suami istri dan berdoa dengan seperti itu, kemudian dengan hubungan tersebut Allah karuniai anak, maka kata Nabi SAW, la tatulhu syaitan. Syaitan tidak akan memberikan mudarat pada dia. Maksudnya apa? Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan beberapa 3 doa yang diucapkan oleh Nabi, oleh para anbiya. Ini wajib untuk antum hafal. Ya, di antara adalah Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Itu Bang. Jenengan pas waktu sujud ada waktu sudah baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli atau subhana rabbiyal a'la 3 kali sudah selesai. Ya, antum baca Rabbi habli minas shalihin. Itu enggak sampai 2 detik sudah selesai. Masih ada waktu. Rabbi habli minas shalihin. Antum bangkit. Setiap sujud antum berdoa, itu juga menjadi salah satu jadi salah satu usaha kita untuk melindungi anak-anak kita atau menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh-salehah dengan doa. Kata Nabi SAW, la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kalau misalkan anak kita ditakdirkan menjadi anak yang nakal, tapi karena kita berdoa terus jadi anak yang soleh, Allah akan rubah takdir itu. Ini kata Nabi SAW. Kemudian juga doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku itu termasuk hamba-hambamu yang mendirikan salat. Ya. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkan doaku. Ya, doa itu dihafal doa itu. Kemudian juga Nabi Zakaria juga berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku keturunan dari sisimu, keturunan yang baik. Sesungguhnya aku Maha mendengar doa. Ini doa. Atau doanya ibadur Rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati. Penyejuk hati itu yang baik-baik, gak mungkin penyejuk hati itu keren, gak mungkin. Ya, misalkan perempuan istri datang pulang kerja mulai
telat. Ya. Ini gak sejuk hati sampai ini. Rontok kan. Ya. Ini nasihat kami ya untuk ibu-ibu. Kalau bapak atau suami jenengan itu pulang kerja, jangan sampai merenggut di situ. Ya minimal biasa. Kalau bisa senyum, masya Allah, assalamualaikum, salami, dicium tangannya. Ya. Kenapa demikian? Suami kita kerja itu capek, entah capek fisiknya atau capek otaknya, pikirannya. Kalau istrinya senyum, cium tangan, itu capeknya hilang seketika, hilang semua. Tapi kalau belum baru datang langsung, yang dia ya telat ya teman, capeknya ditambahi, ya bisa jadi besok sakit ya, karena saking capeknya. Ya, makanya sambut itu, dan itu kata Nabi SAW, tabassumu kali wajhi akhika sadaqah. Ya, senyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Ini saudara, orang-orang sesama muslim itu sedekah. Bagaimana kalau itu adalah kepada suami, malah besar lagi pahalanya. Nah, ya. Dan juga para masyarakat muslimin, jangan sampai kita itu mendoakan keburukan bagi anak-anak kita. Kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala auladikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan kepada diri kalian, jangan kalian mendoakan keburukan bagi anak kalian, jangan kalian mendoakan keburukan bagi harta kalian. Kenapa demikian? Kalau seandainya ucapan itu bertepatan dengan Allah akan kabulkan doa itu, habis itu, ya, habis itu. Nah, maka bayangkan kalau kadang orang itu, subhanallah, lagi emosi ngomong sama anaknya, goblok kau, kata-kata kayak gitu, subhanallah. Anaknya makanya anaknya nggak pinter-pinter. Ya, antum dewi sedang yang doain siapa? Anaknya. Ya. Atau kamu itu nakal sekali, jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Jangan kita katakan anak itu nakal. Maka dia dalam benaknya dia kan, aku ini nakal, aku nggak berguna. Abi nggak pernah memotivasi aku, Abi nggak pernah memuji aku. Ya soalnya sebenarnya sudah aku gini aja. Beda dengan kita kalau kita sering memuji anak kita, tapi jangan berlebihan. Ya, ada kalanya kita puji, ada kalanya kita bukan nggak puji, maksudnya ada kalanya kita itu menasihati kesalahannya. Ya, itu penting sekali. Nah, dan juga berkaitan dengan doa, Nabi SAW mengatakan, "Salasatu da'awatin mustajabat, la syakka fihinna da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi, pasti akan mustajab, kata Nabi SAW. Doanya seorang bapak, kata-kata bapak berarti itu anaknya. Doanya orang yang musafir, yang safar, dan doanya orang yang terzalimi. Dalam hadis yang lain, doa tatkala turun hujan. Kalau antum seorang bapak, antum lagi safar di perjalanan, kemudian turun hujan, terkumpul 3 tempat dan waktu, dan pada diri antum itu mustajab semua. Berdoalah di situ untuk anak kita. Ya. Nah, kita lanjutkan. Poin yang berikutnya yang keempat. Ini sampai jam berapa? Saya tadi lihat masih kurang suwi ya. Sudah jam 9 ternyata. Ya Allah. Ada 10 di sini. Ya mungkin kita baca 5 aja. Atau yang sisanya kita baca ringkaskan aja. Sampai jam berapa, Pak? Biasanya. Baik. Nah. Saya ada kuliah juga sebenarnya. Tak tinggal ini. Bismillah. Kemudian yang keempat adalah membentengi anak dengan zikir. Ya, membentengi anak dengan zikir. Kalau doa kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir ini kita itu berzikir kepada Allah, ya, dan ini sama seperti sebelumnya, sama. Cuman kalau zikir itu kita setiap kali kita tuh berzikir kepada Allah itu juga kita maksudnya juga gimana ya, sambil mendoakan anak juga. Tapi ini jadi yang lebih sering.
Ya, dan Nabi SAW beliau juga tatkala sering mendoakan Hasan dan Husain. Ya, u'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ini yang bersafar. Ya, aku memohon perlindungan dengan kepada Allah ya, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna untuk kalian berdua. Kalau anaknya satu, u'idzuka. Kalau laki-laki, kalau perempuan u'idzuki. Kalau anaknya banyak, u'idzukum. Tinggal ganti di situ. Ya. Aku memintakan perlindungan kepada Allah ya untuk kalian berdua dari gangguan jin, dari gangguan syaitan, kemudian dari gangguan binatang berbisa, dan dari gangguan ain penyakit ain. Ini Nabi SAW sering berzikir seperti itu untuk memintakan perlindungan kepada Allah ya untuk siapa? Untuk kedua cucunya. Ya, kemudian beliau bersabda, dulu ayah kalian Ibrahim juga memintakan perlindungan untuk Ismail dan Ishak dengan kalimat tersebut. Nah, ini doa ini dibaca pertama kali oleh Nabi Ibrahim untuk Ismail dan Ishak. Ya, kemudian diadopsi oleh Nabi SAW untuk Hasan dan Husain. Ya. Dan kata Syekh Abdul Razak radhiyallahu ta'ala anhu, hafizahullah, dia mengatakan, ya, tatkala anak mulai bisa berbicara, maka kedua orang tua harus semangat mengajarkan zikir-zikir yang diajarkan Nabi sejak dini. Misal zikir pagi petang. Nah, di sini di sekolah kita Al-Barakah juga sama. Ada setiap pagi membaca zikir pagi petang. Ini dibaca lama-lama hafal sendiri. Ya. Antum ada yang setiap hari baca surat Al-Kahfi setiap Jumat, baca kan? Ya, seolah-olah tatkala walaupun kalau suruh baca dari awal sampai akhir, jadi kan enggak hafal. Tapi kalau imam sholat salah, jadi bisa benar kan? Nah, itu namanya ya hifdzul kadhib, hafalan yang dusta. Jadi setengah hafal maksudnya. Ya, kalau antum ada imam baca, kayaknya nggak gini kayaknya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu karena sering dibaca. Itu kan bagi mudah diajarkan. Kemudian tatkala mau masuk kamar mandi dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Habis waktunya. Ya, tatkala mau masuk kamar mandi aja Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ditalkin itu saya baru masuk. Kemudian pas keluar ghufranak. Pas makan baca bismillah. Selesai makan baca alhamdulillah. Kalau bisa banyak alhamdulillahilladzi dan seterusnya atau amin dan seterusnya. Ya. Kemudian misalkan pakai pakaian, lepas pakaian suruh baca bismillah. Yang mau naik kendaraan dibaca suruh baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim atau subhanalladzi sakhkhara lana dan seterusnya. Ya pokoknya kita ajarkan zikir-zikir itu. Kenapa? Agar dia terbiasa. Ya, kalau seseorang sudah terbiasa meninggalkan rasanya kayak ada yang enggak enak. Mau tidur, ya suruh baca bismillahirrahmanirrahim. Gimana doa yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana saya? Ada beberapa macam doa, tapi minimal itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ya. Ya, jadi kita ajarkan dikit-dikit itu agar Allah melindungi anak-anak kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima. Ini yang sama Dewan Guru dan Wali Santri jadi Pak. Jadi sudah kita cukupkan di sini. Baik. Yang kelima adalah memilih nama yang baik. Nah, karena nama ini memiliki salah satu bentuk dari doa. Memang betul, nama itu adalah doa, betul. Ya, orang Arab dulu mengatakan bahwa setiap orang memiliki bagian dari namanya. Misal seandainya kita memberikan nama, ya kita tahu ada kan orang sekarang itu namanya itu subhanallah aneh-aneh. Ya. Namanya aneh-aneh, betul. Ya, namanya nama-nama barat. Ya. Misalkan siapa namanya anakmu? Messi, misalkan. Wah. Siapa namanya? Ya, dulu teman-teman anak itu ada ya anak waktu masih SMA ada teman-teman yang sudah menikah, dia punya anaknya itu tiga-tiganya pemain bola, yang satu Zidane, yang kedua Kakak, yang ketiga Shevchenko. Oke. Pemain Milan ini. Ya.
Bener anaknya itu. Zidane itu karena memang pas waktu Piala Dunia Prancis anaknya dikasih kan pas waktu juara 2 kalau nggak salah itu Zidane, bagus ya Zidane, bagus sama Zidane itu Zaidan maksudnya, Zaid bahasa Arab itu bagus Zaidan, tapi bagus ini. Nah tapi kemudian kakak, kemudian namanya Shevchenko gitu. Ada anak namanya Muhammad Gerrard, anak teman-teman pemain apa Gerrard itu Liverpool ya itu, ya Lampard itu, iya betul, ini ada. Nah, itu, Masya Allah teman-teman ini orang Arab boncar jadinya Gerrard. Iya. Nah mereka menginginkan anaknya itu seperti itu. Dan dia nggak tahu bahwasanya ya dengan nama tersebut dia adalah akan menimbulkan doa di situ. Ya semoga aja menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Ya. Karena saya punya mahasiswa Ustaz Ali namanya Beckham. Allah namanya Beckham. Ya. Beckham Minin, dari mana tuh? Sumbawa, namanya Beckham. Sama ada satu lagi namanya Ibrahimovic. Asli Pak. Sekarang Ibrahimovic semester 1, Beckham semester 3. Ya. Ada kakak semester 1 juga. Ini saya, Masya Allah bapaknya ini pemain pencinta bola. Tapi alhamdulillah anaknya hijrah ini. Bapaknya sudah hijrah. Anaknya sudah kuliah di Seteali. Masya Allah. Jadi, tapi anak juga, antum harus jadi benar-benar serius loh ya. Biar menggemparkan ini. Apa? Kita sambut Ustadz kita, Ustadz Beckham. Ketawa semua ya. Teman-teman di kelas ketawa semua. Insya Allah. Dari Sumbawa, kalau Sumbawa atau NTB ya, dari orang Timur. Baik. Nah, dan sebaik-baik nama kata Nabi SAW, Inna ahba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi nama penghambaan, dan nama yang berikutnya adalah nama penghambaan kepada nama-nama Allah, Abdul Muhsin, Abdul Razzaq, ya, nah, dan seterusnya. Tapi memang di negara kita tuh kalau manggil nama anaknya itu setengah, ya. Abdullah panggil Dola kan sesat ya. Nah iya, heran saya. Ya Abdullah bagus, Abdullah kelamaan, Abdullah betul. Ya, ya Allah, repot kita. Ya, Abdurrahman, Drahman, kesiapa? Drahman. Ya, seterusnya. Ini kemudian termasuk nama-nama yang baik ya, yaitu memberikan nama-nama nabi seperti Yahya, Zakaria, Adam, Muhammad, Idris dan seterusnya. Ini nama-nama yang baik. Ada nama yang baik dan tidak kuno. Ini nama nabi. Ada 2. Nama nabi Daniel itu adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Daniel yang hidup sebelum Nabi Isa alaihissalam. Nabi Daniel. Ya, kemudian Nabi Syith, S-Y-I-T-S, Syith. Itu Nabi Syith adalah anaknya Nabi Adam. Setelah Nabi Adam wafat, Nabi Syith ini ditunjuk dipilih oleh Allah menjadi nabi. Dan kita termasuk keturunan Nabi Syith. Ya, anaknya Nabi Adam semua itu ada banyak, ada 400-an di antara Nabi Syith. Nabi Syith itu keturunannya sampai nanti ke Nabi Nuh. Ya, sampai ke Nabi Nuh. Dan setelah tragedi banjir yang di zamannya Nabi Nuh itu tidak ada manusia yang hidup kecuali yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Nah, yang ada di kapalnya Nabi Nuh itu tidak ada yang meneruskan keturunannya kecuali Nabi Nuh saja. Jadi kita ini termasuk habaib. Ya, keturunan Nabi Nuh, Nabi Syith sama Nabi Adam. Ya. Iya, kita keturunan Nabi, Pak. Ya. Betul, kita keturunan Nabi. Ya, bukan keturunan kerai ya. Keturunannya Nabi. Ya, Nabi Syith, bagus. Ya, kalau kita ingin memberikan nama, cari nama-nama yang tidak misalkan antum malu memberikan nama yang di kampung sini takutnya dibully. Sama anak saya namanya Maryam. Pertama saya pernah di Maryam. Kok Maryam? Nama kuno katanya. Nama gini. Biarlah. Ya, untungnya saya kan nggak hidup di sini. Di sana. Nah, ya, bahkan di TK-nya anak kami Maryam, satu kelas ada 3 namanya Maryam. Ada 3 namanya Maryam itu di kelas itu. Ya.
Nah, Aisyah, apalagi Aisyah kadang ada 4, satu kelas ada 4, ada semuanya Aisyah, Khadijah, Maryam, itu wis andalannya orang-orang Surabaya kalau kasih nama itu Aisyah, Khadijah, Maryam, Hafsah sedikit. Ini 3 ini. Ya, baik. Ya, setelah nama-nama Nabi yaitu nama para sahabat atau nama para ulama. Ya, nama para ulama. Ya. Itu yang dianjurkan. Dan yang terakhir dalam memberikan nama yang memiliki arti yang baik. Nama yang memiliki arti yang baik. Misalkan contohnya selamat. Nah, selamat itu artinya selamat kan, selamat. Misalnya kalau jawab bahasa kita selamat ya bagus. Artinya selamat, selamat abadi, selamat abadi. Insyaallah. Itu nama yang baik. Ya. Ada sahabat namanya ada Ummu Salamah. Ya, Salamah bin Abi Salamah. Itu adalah sahabat Salamah. Selamat kalau bahasa Jawa Pak, selamat. Salamah. Ya. Itu nama-nama yang baik. Ya. Nah, bejo kan bagus tuh. Beruntung kan. Muflih bejo artinya bahasa. Nah, muflih orang yang beruntung kan, muflih beruntung. Arti bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawanya bejo. Nah, ini juga nama-nama yang bagus. Ya, baik nama yang memiliki arti yang bagus. Ya, jangan sampai ya ada seperti sahabat memberikan nama anaknya namanya Ju'an. Apa itu Ju'an? Ju'an itu kalau nggak salah adalah kotoran. Ya, telek Pak. Anak dikasih itu. Ada loh orang-orang dulu ngasih nama Warno Pak. Ada, bukan nggak ngerti. Ini sahabat. Tahu artinya itu. Dikasih nama Sarik, pencuri. Sarik pencuri. Ya, ada dikasih nama Masruq, seorang tabi'in namanya ulama tabi'in namanya Masruq. Apa artinya Masruq? Yang dicuri. Ya, betul. Orang-orang itu tidak tahu kenapa. Ya, ada yang memberikan nama juga Ma'iz, kambing. Ma'iz kambing. Orang Arab masa nggak ngerti Ma'iz, ngerti itu bahasa. Ma'iz. Dalam Asia. Nasia itu lupa. Nah, lupa ada orang ya. Saya dikasih tahu sama dosen saya waktu itu S1. Ya, itu Ustaz Fauzi rahimahullah. Ustaz Fauzi rahimahullah. Beliau sempat ketawa waktu ngabsen. Ya. Namanya siapa? Siti namanya Ilyati, Siti Ilyati. Ilyah itu adalah pantat. Siti pantatku. Subhanallah. Kalau dari subhanallah orang-orang. Nah, ini nggak benar. Nah, saya harus tahu antum kalau cari nama cari sekarang itu di terjemahan kamus itu ada. Jangan cari nama yang aneh-aneh. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, intinya kita memberi nama yang baik bagi anak kita. Kemudian kita harus berlaku adil. Ini sedikit anak singkat ya. Berlaku adil maksudnya apa? Adil tidak harus sama. Perhatikan. Adil dalam memberi ada 2. Adil dalam memberi nafkah. Adil dalam memberi nafkah itu tidak harus sama. Karena sesuai dengan kebutuhan dan porsinya. Itu adil. Tapi adil dalam memberi hadiah harus sama. Anak antum belikan misalkan mainan robot, ya antum belikan mainan tuh anaknya. Bukan robot tuh ini juga sama, belikan mainan yang dia sukai. Sukanya apa? Misalkan kayak yang satunya perempuan masak-masakan dengan harga yang sama, minimal nggak jauh beda. Seperti itu. Jangan yang satu adanya belikan aja kakaknya enggak, kan sudah besar kak, kamu sudah besar masuk dibelikan. Ya, atau tanya kak, kamu adanya tak belikan ini, kamu mau beli apa? Tanya agar mereka merasa saling dia adil sama orang tuanya itu adil sama anak-anaknya. Ya. Ini ada kisah dari sahabat yaitu Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir itu punya ayah. Siapa namanya? Bashir. Nu'man bin Bashir nggak tahu ayahnya. Namanya Bashir. Pak Bashir, ya, sahabat juga. Pak Bashir ini ya sahabat
radhiyallahu ta'ala anhu, beliau karena senang dengan Nu'man memberikan sebidang tanah kepada Nu'man. Ya. Tapi terkadang si Pak Bashir ini, dia tatkala dia terus marah atau apa sama anaknya, tanahnya diambil kembali. Kan boleh anak memberikan ke orang tua, orang tua memberikan ke anak terus diambil lagi, boleh. Ini nggak dosa. Nah, kemudian tatkala Bashir memberikan ke Nu'man sebidang tanah, uminya Nu'man, istrinya Bashir, istrinya banyak. Istrinya Bashir ngomong ke Rasulullah, ya, jadilah engkau saksi bahwasanya sahabat Bashir ini memberikan sebidang tanah untuk anaknya Nu'man. Kemudian karena Bashir punya anak banyak, Nabi SAW bertanya, apakah kau berikan ini kepada seluruh anak-anakmu atau hanya kepada dia saja? Ya. Kemudian Bashir mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya yang berikan siapa? Ke Nu'man saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Nah, dalam memberi hadiah, baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak ikut hukum waris. Anak antum masih hidup, 4, antum punya sebidang tanah, antum bagi, ikut anakmu, sekarang ini hadiah buat kamu. Ini tanya B yang perempuan, ini C yang perempuan, ini D yang laki-laki. Ini boleh jika memberi hadiah, tidak harus ikut hukum waris. Hadiah harus sama, hadiah. Karena diberikan tatkala hidup dan masih sehat. Nah, ada pun waris itu sesuai dengan perhitungan. Ya. Karena waris itu nanti pas waktu wafat, sesuai dengan perhitungan syariat. Ya. Nah, jadi ini tanah punya bapak sekian ya. Terus induk kamu ini bangunan, ini tamu, sudah. Dan ini kalau sudah dibagi seperti ini, segera buatkan surat. Walaupun surat tersebut bukan surat dipecah ya, intinya dipegang tanahmu ini sampai ini. Itu berarti kita telah memberikan. Kalau belum ada surat hanya sebatas ucapan saja, itu jatuhnya pada wasiat. Kalau wasiat kata Nabi SAW, la wasiyata lil warathah, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Kalau sudah diberikan sertifikatnya terserah diberikan, ya, atau mau dipecah terserah. Tapi intinya ini sudah milikmu, ini milikmu, nggak boleh dibuka seperti itu. Biar tidak terjadi sengketa tatkala sepeninggal kita nanti. Kita nggak tahu, Pak, anak kita itu seperti apa. Mungkin anak kita akur saat ini akur. Tatkala mereka memiliki pasangan masing-masing, apakah pasangannya mereka memperhatikan saudaranya? Kan enggak. Biasanya dipengaruhi oleh pasangannya. Mbak, Dek, harusnya sama itu harus adil. Harusnya sama dapatnya sekian. Harus dapat sekian. Padahal sesuai bagian warisnya dia dapat setengah. Ya, kalau laki-lagi dapat 1, enggak adil ini, dia harus sama suaminya biasanya. Nah, maka dari itu, ya, kalau misalkan memang punya tanah banyak, bagi saja. Kasihkan, mau masih hidup. Ini punyamu, sudah aman. Nanti yang waris hanya mungkin rumah itu saja. Biar enggak begitu terjadi gejolak yang sangat besar. Nah, ini bukan ngakali syariat, bukan. Ini memberi hadiah. Ya, boleh. Ya, kemudian, ya, beliau juga dalam riwayat mengatakan, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Bukankah engkau ingin mereka itu berbakti padamu sama, baktinya sama? Bala ya Rasulullah, qala fala idza. Iya ya Rasulullah, kalau begitu jangan kau lakukan itu. Sudah, enggak usah kamu kasih hadiah ke Nu'man. Kalau kamu enggak kasih hadiah ke yang lainnya. Ya, dalam riwayat yang lain juga beliau mengatakan, la asyhadu ala jawar. Aku enggak mau bersaksi atas ketidakadilan. Nah, kemudian pilar yang ketujuh, kelembutan dan kasih sayang. Itu dalam mendidik anak kita harus sering-sering berbuat lembut. Kasar itu bukan kasar, tapi tegas sesekali. Ya, kalau kita hanya lembut saja, mohon maaf, ya, itu juga tidak bagus efeknya. Kenapa? Karena tatkala anak kita itu nanti sudah dewasa dan dia sudah biasa dengan kelembutan, tatkala dia menjadi karyawan atau menjadi sudah besar, ada ketegasan sedikit pelan-pelan sudah ya. Makanya banyak karyawan pabrik-pabrik sekarang itu tidak mencari yang Gen Z, mencari orang-orang yang sudah
tua ya, maksudnya sudah usia 30-an itu. Kenapa? Karena tangguh dia. Yang genset melompong semua. Ya, kebanyakan seperti itu. Ya, bahkan yang kemarin baru-baru ditampar gurunya, pakai lapor mamanya. Apa itu? Ya, laki-laki dikaplok. Ini semua bermain loh dia. Ya, terlalu manja di sini. Ya, keras perlu, ketegasan perlu. Ya, ketegasan itu perlu. Ya, ada kalanya kita. Tapi apa? Yang harus mendasari itu adalah lembut dan kasih sayang. Lembut terus, ada sesekali waktunya kasar. Tapi jangan sampai porsinya sama. Kasar 50, lembut 50. Kayak gitu. Tapi ininya yang dominan adalah lembutnya. Kata Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Wa la yunzau min syai'in illa syana. Sesungguhnya ya, segala sesuatu itu jika dihiasi dengan kelembutan maka akan nampak indah. Dan ini kan mendidik karakter anak. Ya, dia akan lembut dengan sesamanya. Sebaliknya tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak jelek. Dan juga di antara pendidikan anak teman-teman sekalian itu kita ajari anak kita itu untuk melawan, mempertahankan dirinya. Kenapa? Saat ini kebanyakan saya tanya-tanya ke beberapa teman-teman yang mengelola pondok, itu kenapa kok LGBT itu kok marah dan terus kayak rantai gitu. Karena memang korbannya anak-anak baru. Nah, anak baru itu kalau sudah sama kakak kelas pasti kan dia takut, biasanya kan seperti itu. Yang dicari selalu anak-anak yang pendiam, dan pasti orang gini, gak nyongkok, padahal dia anaknya begini. Ya seperti itu rata-rata. Rata-rata seperti itu. Yang kita ajari dia untuk melawan. Ya, kita ajari, ya, ada mungkin pendidikan seksual. Pendidikan seksual itu dibayangkan masalah hubungan ya. Maksudnya anak itu bagaimana kita harus tahu, seorang guru harus mengajarkan itu. Ya, bahwasanya kalau perempuan itu kalau laki-laki itu tidak boleh ada satu yang memegang, mohon maaf, ya kemaluannya dan pantatnya, ya, dan bibirnya. Ini tidak boleh ada yang megang siapapun. Kalau ada yang megang, kamu wajib marah. Kalau perempuan, ya itu mohon maaf ketambahan dada, ya, walaupun masih kecil. Jadi kalau dipegang ada yang megang dadanya, dia marah langsung. Nah, karena memang ini, ya, dia tahu mana tempat-tempat yang memang dilarang untuk dipegang. Dia harus punya defense sejak kecil. Tatkala nanti SMA sudah ada tiba-tiba yang megang ini, dia marah dia. Nah, itu sudah dibentuk dari kecil. Kalau cuma jangan dinormalisasi. Biasa namanya kecil megang-megang kemaluan biasa. Dulu kita juga gitu. Zaman dulu sama sekarang beda, Pak. Beda sekali. Itu jangan dinormalisasi hal yang demikian. Ya, kita ajarkan anak kita harus marah di sini, ya, harus marah di situ, di tempat-tempat itu. Ya, kalau perlu misalnya dipukul aja, kalau memang seperti itu. Ya, karena kalau sudah terbiasa, mohon maaf, lama-lama akan menjadi mungkin merasakan awalnya biasa guyon, lama-lama aku sudah merasa nikmat anak itu gimana coba? Nah, sebenarnya fitrahnya sudah berubah. Ya, dan itu rata-rata terjadi di pesantren. Karena tanpa pengawasan orang tua, terus misalkan bayangkan antum. Di sini mohon maaf saya tanya, orang tua yang punya anak lebih dari 5 sih, ya, kalau kita punya anak lebih 3 saja, 3 aja kadang masih ada yang kecolongan gitu. Kecolongan cara pendidikannya, gak tahu kalau dia itu main di sana ternyata misal nyanyi misalnya dan itu. Nah, ini bagaimana dengan satu kamar ada misalkan 10 orang dikawal oleh seorang musyrif, dan musyrifnya itu pun gak mungkin mengikuti dia terus. Mungkin dia di asrama 2 santrinya keluar, kan mungkin ikuti terus. Nah, gitu. Makanya kita harus ajari anak kita di situ. Ya, parah di sini. Ya. Nah, jadi kita harus ajari mereka itu bisa bagaimana cara mempertahankan kehormatan dan dirinya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya, molor setengah jam. Yaitu terus menerus memberikan nasihat dan arahan. Yang namanya anak itu nggak bisa, Pak, ya, nggak bisa kita katakan, Umi sudah bilang ini kan nggak boleh, kok saya tetap aja. Kemudian dia minta maaf, bisa melakukan lagi, namanya anak seperti itu.
Ya kita nasihati lagi, gitu lagi, nasihati lagi, terus. Ya, bukankah batu itu akan pecah disebabkan tetesan air hujan? Ya, pelan. Gitu. Sama seperti itu. Jangan lagi bos, kalau kamu nggak kena diomongi, api nggak mau kasih tahu kamu lagi kalau gitu. Sudah terserah kamu mau apa terserah. Hati-hati antum sama tanggung jawabnya. Ya. Jangan kita harus terus, namanya salah terus, dinasihati terus. Ya, jangan bosan menasihati anak kita, karena dia adalah kehidupan kedua kita setelah meninggal nanti. Kita mati, amal kita terputus kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ya, wal ilmu yuntafa'u bih, wa waladun shalih yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan dia. Ya. Nah, jadi harus terus-menerus dalam menasihati. Ya, jangan bukan sekali. Abi kan sudah bilang, sudah nasihat sekali, nggak mau ya sudah. Nah, itu namanya acung, nggak cocok dari orang tua itu. Terus nasihati terus. Ya, nasihat contohnya, ya nasihati untuk sholat. Ya, Allah perintah, Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis sholat fi sab'i sinin. Perintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun hijriah. Ya, wadribuhum fil ashri sinin, dan pukullah dia di usia 10 tahun. Bayangkanlah, dalam 7 tahun. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili pernah mengatakan, antum orang tua dalam masalah ini punya kewajiban untuk menyuruh anak untuk sholat. Tatkala sudah disuruh, kewajiban antum gugur. Kita sudah nyuruh, anak nggak mau sholat, tetap rewel, nggak sholat, dia nggak dosa. Tapi kita dosa kalau kita nggak nyuruh. Ya sudah disuruh nggak mau, wis. Nah, kita dosa. Maka kita harus nyuruh, terus nyuruh. Bayangkan di sini, kenapa waktu 3 tahun? Kenapa kok nggak langsung pas balik gitu? Kok nunggu waktu 3 tahun dulu? Di sini bahwasanya untuk membiasakan anak itu peka dengan sholatnya itu butuh proses yang panjang. Jadi nggak bisa tuh, nah kamu sudah balik pakai hijab sekarang, nah kamu sudah balik sholat sekarang, masih ada meronta-ronta masih di situ. Tapi kalau sudah sejak 7 tahun, nah sudah 7 tahun harus pakai hijab, harus pakai doroknya. Ini pas waktu balik kita sudah nggak perlu masih tahu lagi. Yang mengingatkan sekali-kali mungkin, nah tangannya kelihatan itu, sekali-kali kayak gitu. Tapi dia sudah pakai jilbab, sudah kemana-mana pakai pakaian yang syar'inya seperti itu. Ya. Dan ini termasuk sifatnya Nabi Ismail. Allah jadikan Allah puji Nabi Ismail ya dalam surat Maryam, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana siddiqan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Ingatlah ya tentang kisahnya Ismail. Dia dulu adalah orang yang jujur, yang siddiq, dan seorang nabi. Ya, dan dia selalu memerintahkan keluarganya dan anaknya untuk sholat dan zakat. Ini Nabi Ismail seperti itu. Diingatkan lagi bahwa sholat deh. Nah, sudah sholat belum? Nangis awal-awal betul. Mungkin di bulan pertama anak kita tatkala di awal usia 7 tahun itu sedikit agak meronta. Tapi kalau sudah lewat 1 bulan, lebih 3 pekan aja sebenarnya. Kita pegang, saya sholat dulu, habis sholat nanti tidur. Biasanya anak saya kalau habis subuh itu tidur lagi dia. Jadi kalau kita pegang kakinya, kita makmum ini, sholat bangun, sholat masjid. Dia bangun, wudu, sholat habis, nyampe masjid, nunggu waktu iqomah itu bersandar sambil tidur gini kadang. Ya, kalau saya lihat dia komat masih tidur, berarti dia tidurnya pulas. Saya suruh wudu lagi. Tapi jika dia pas komat langsung bangun, berarti tidurnya nggak pulas. Atau mungkin cuma ya masih tidur ayam lah. Jadi dia langsung sholat dan asar. Ya. Terus nanti habis sholat subuh, ya habis zikir selesai, kita pulang dari masjid, dia langsung tidur lagi. Nanti dibangunkan setengah 6 untuk sekolah, berangkat sekolah, untuk persiapan sekolah. Nah, itu kita pegang, ini sudah biasa. Tapi benar awal-awal betul nangis, biasa namanya orang tua, itu kewajiban kita. Kita yang minta kepada Allah anak, toh. Kita minta anak dikasih nggak mau merawat ini. Ya. Nah, Allah juga katakan, ya Allah katakan kepada Nabi SAW, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat
dan sabarlah dalam mengerjakannya. Dan sabarlah dalam mengerjakan sholat. Ya, ini Nabi SAW diperintahkan juga. Kita harus bersabar menghadapi anak-anak kita berkaitan dengan sholat. Ya, saat anak saya sudah 9 tahun tapi kok masih belum sholat, mulai sekarang dipaksa sholat, dipaksa, masih ada kesempatan. Ya, yang ke-9, ya carikan teman duduk yang soleh, teman yang baik. Ya, teman yang baik biasanya itu juga kita yang paling berpengaruh itu ada 2, di lingkungan sekitar sama yang di sekolah. Kalau di sekolahnya itu sudah baik, terus dia bermain di lingkungan sekitar, terkadang masih terpengaruh. Tapi terkadang juga kalau dia sudah kuat akidahnya, terus di sekolahnya juga nasihatnya bagus, dia aku nggak mau sama dia sukanya begini, dia akan cari teman yang lain, atau mungkin janjian. Ya kalau di tempat kami ini jangan ditiru, Pak, jangan ditiru. Mungkin sebagian kan, ini kenapa saya ambil di rumah saya belikan PS, tapi saya pakai hari Sabtu sama Ahad saja. PS main bola, PS2, PS yang lama jadul. Kenapa demikian? Itu awalnya karena anak itu kecanduan game, teman-temannya itu juga cerita-cerita game, main game gini-gini. Terus kemudian janjian sama teman-temannya ke rumahnya ini, ternyata main PS, ngerental PS. Nah, akhirnya daripada anak ini nanti keluar, ya mending lebih baik saya belikan PS, undang teman-temanmu hari Sabtu Ahad kalau pas waktu liburan ke rumah. Jadi saya bisa ngawasi dia. Main bola PS bola itu. Nah, PS2 PS lama ya cuma 300 berapa itu. Tapi intinya kita di sini tahu anak-anak itu apa yang dilakukan, ucapannya bagaimana. Kita tahu di situ. Daripada dia rental, nah, kita fasilitasi di situ. Ya sudah apa-apa teman-temannya. Tapi istri juga menyuguhkan, biasanya dibuatkan teh, buatkan apa sama untuk anak-anak. Yang terpenting kita tahu anak kita mainnya itu enggak kelayapan. Ya. Nah, dan teman yang baik ini kata Nabi SAW apa tadi? Al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu sesuai agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, lihatlah kalian siapa yang temannya dia. Kalau kau ingin tahu siapa dia, temannya siapa. Kalau antum ingin tahu sifatnya fulan, lihat sifatnya ini temannya siapa. Rata-rata sama. Ya, rata-rata sama. Maka dari itu kita pilihkan anak-anak kita teman-teman yang saleh. Kalau sudah tahu, misalkan di lingkungan kita, ya ada banyak teman-teman, tapi ada satu yang toksik, suka misu, ya suka melecehkan, jangan bermain sama ini. Kamu main sama sana enggak apa-apa, jangan sama ini. Kasih tahu seperti itu. Ya. Tujuannya apa? Biar agar anak-anak kita itu tatkala kita sudah di rumah, istri kita memberikan perlindungan, pendidikan yang baik, di sekolah baik, tidak dirusak dari lingkungan. Nah, terakhir, nanti insya Allah bukunya saya share ya. Yaitu teladan yang baik. Ya, ketika orang tua memerintahkan anaknya melakukan suatu kebaikan, maka orang tua tersebut harus menjadi orang yang paling bersegera dalam melaksanakannya. Bukan nyuruh, tapi malah dia justru yang paling pertama melanggar. Ya, saya katakan di awal tadi, anak saya, kita belajar persiapan. Untuk misalkan isi kajian, waktunya ngaji, tapi lu masih main HP, maksudnya main tab, tapi lu masih ngetik, selalu dibuat itu. Kadang gini, waktunya belajar, lu umi lo enggak, adik lo enggak, adiknya enggak bisa, waktu adiknya masih belum sekolah, dia mau sekolah kalau belajar apa? Ya, seperti itu. Kadang anak itu melihat orang sekitar itu melakukan asik dengan aktivitasnya dan dia dipaksa untuk melakukan aktivitas yang tidak dia sukai mungkin, atau mungkin disukai tapi ada yang lebih disukai, ya maka dari dia akan ada kecemburuan sosial di situ. Makanya itu ya, kalau misalkan kita mendidik anak, ya mungkin kita harus bersepakat pada maghrib sampai isya, HP, TV semua wajib dimatikan, ditaruh. Nanti isya terserah. Ayo kita di sini belajar bareng. Adiknya belajar pelajaran umum, belajar ngaji, abinya juga baca buku. Ingat, anak nggak mau tahu antum yang di tab atau di laptop itu isinya buku, kitab,
ya Al-Quran atau apa, dia nggak mau tahu. Pokoknya apa yang kamu lihat, yang antum lakukan pakai tab, Abi sedang main tab, nggak mau tahu dia. Antum baca artikel ya, baca artikel di sini, ya, kemudian baca artikel, belajar, dia nggak mau tahu. Pokoknya Abi main HP. Seperti itu anak itu maunya. Makanya Ahsan lebih punya kitab atau buku-buku yang cetak. Seperti itu. Nah, Ustaz, kenapa kok antum biasanya pakai tab? Iya, saya lebih suka pakai tab kalau ngajar. Kenapa? Karena bisa di zoom, bisa besar. Bisa di zoom, bisa besar tulisannya. Kalau pakai kitab kadang itu harus begini. Ya, karena saya kurang pede pakai kacamata. Terus apa namanya? Dan juga gak nyaman. Ya Allah takdirkan ujungnya pesek. Punya kacamata saya. Beli berapa itu? 450 atau berapa tuh? Setiap pakai melorot ini. Gak nyaman saya, Pak. Sudah. Akhirnya nggak saya pakai. 450 kalau nggak salah. 450 berapa itu saya lupa. Lama. Ya. Jadi silver ini bisa di zoom besar. Nah itu. Nah, Allah Taala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Untuk pertanyaan, tanya kepada ChatGPT, insya Allah lebih paham daripada saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.